Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda pempat menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua orang yang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua orang yang berdosa. Selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan telah memelihara kami sampai hari ini. Sekarang kami mau beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengar dari firman Tuhan tentang penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka. Sebagaimana dikatakan bahwa upah dosa ialah maut, maka Tuhan Yesus memikul hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia. Itulah sebabnya dikatakan oleh Nabi Yesaya sebelumnya bahwa penyakit manusialah yang ditanggung Tuhan Yesus. Adik-adik, sewaktu Tuhan Yesus akan mengalami semua itu, Ia pergi ke Taman Getsemani untuk memohon supaya hukuman itu lepas daripadanya. Tetapi hal itu harus terjadi supaya manusia dapat diselamatkan. Setelah itu, akhirnya Tuhan Yesus ditangkap oleh orang-orang Yahudi. Ia disiksa, dicambuk, diludahi, dimahkotai duri, diejek. Dia sangat menderita. Semua itu karena dosa kita. Kepala kita yang berdosa, kepala Tuhan Yesus yang dimahkotai duri, tangan kita yang berdosa, tangan Tuhan Yesus yang dipaku, kaki kita yang berdosa, kaki Tuhan Yesus yang dipaku.
tubuh kita yang berdosa, tubuh Tuhan Yesus yang dicambuk. Semua yang dialami Tuhan Yesus karena dosa manusia, supaya manusia yang berdosa ini dapat diselamatkan. Kemudian, setelah Yesus menderita semua itu, Yesus disuruh memikul salibnya dan berjalan sampai ke Bukit Golgota. Betapa menderitanya Dia memikul semua itu hanya karena kasih-Nya kepada manusia berdosa. Sungguh, Dia sangat menderita karena dosa manusia. Setelah sampai di Bukit Golgota, Ia disalibkan dengan kaki dan tangan yang dipakukan di kayu salib. Setelah itu juga, lambungnya ditusuk untuk memastikan Dia benar-benar mati. Setelah semuanya itu, matilah Tuhan Yesus, kemudian Dia dikuburkan. Adik-adik, manusia telah berdosa dan harus dihukum sampai kematian yang kekal, yaitu api neraka. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, Ia rela mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus, untuk mati di kayu salib dan menggantikan semua hukuman itu. Sehingga Tuhan Yesuslah yang memikul penderitaan itu, supaya manusia berdosa bisa diselamatkan dari hukuman. Bagaimana caranya supaya diselamatkan? Manusia berdosa perlu percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, membuka hati dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hatinya, menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya secara pribadi. Sudahkah kamu percaya dan menerima Tuhan Yesus ke dalam hatimu secara pribadi? Firman Tuhan berkata, Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Tidak ada jalan lain selain Dia. Demikianlah cerita firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan dengan judul lagu Tanda Paku di Kaki dan Tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di lambung, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah Tuhan terima, guna semua orang yang berdosa.
Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur sudah mendengar firman-Mu. Kami mau percaya kepadamu karena Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Kami menyerahkan hati kami supaya Tuhan Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan Yesaya 43 ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Yesaya 43 ayat 11.